Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2 sampai 12. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ayat 3, saudara. Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Ia adalah kawan. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Wow. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sama-sama melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Rasul Paulus selama dia hidup kurang lebih melakukan 3 kali perjalanan misi. Dan teks yang kita baca pagi ini adalah misi pertama Paulus dan juga pulau pertama di mana Paulus sampai untuk melakukan penginjilan yang pertama. Dan pulau itu adalah Pulau Siprus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ternyata Rasul Paulus dan juga Barnabas, saudara, mereka adalah orang-orang yang pergi ke Pulau Siprus dan memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di seluruh pulau tersebut. Dan ada begitu banyak orang, saudara, yang mendengarkan Injil dan mereka itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Di daerah itu, saudara, ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Yunani, ada orang-orang Roma, dan begitu banyak orang, saudara, yang menjadi percaya karena pemberitaan Injil. Tetapi mereka tidak menyangka, saudara, bahwa di tempat itu mereka akan menghadapi tantangan dalam penginjilan mereka, yakni ada utusan iblis, seorang ahli sihir dan nabi palsu yang bernama Bar Yesus, saudara. Dia mencoba untuk menghalang-halangi pemberitaan Injil dan juga mencoba untuk membelokkan jalan Tuhan. Karena ada gubernur di tempat itu, saudara, yang bernama Sergius Paulus. Dia rindu sekali untuk mendengarkan firman Tuhan. Perhatikan, tidak ada kelaparan yang paling berat selain kelaparan akan dengar firman Tuhan. Amin. Saudara boleh lapar jasmani, tapi ingat, lapar rohani itu yang paling penting. Sebab ketika saya dan saudara dikenyangkan dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mengalami apa saja yang berkaitan dengan jasmani kita. Tuhan selalu penuhi rohani dan jasmani kita. Nah, saudara-saudara, dari teks ini kita belajar ternyata iblis itu atau setan itu benar-benar ada. Betul, saudara? Setan atau iblis itu benar-benar ada. Ada orang berkata bahwa setan itu tidak ada. Betul. Dia tidak percaya setan itu tidak ada
percaya Tuhan itu ada. Tapi kalau orang yang percaya Tuhan, dia tahu bahwa setan itu pasti ada. Nah, ada begitu banyak data Alkitab yang membuktikan setan itu ada, tapi saya angkat kurang lebih 4 saja. Dan saudara bisa perhatikan bukti nyata bahwa setan itu benar-benar ada. Yang pertama adalah dalam kisah Ayub. Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 7. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah, yaitu malaikat Tuhan, menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Perhatikan, maka bertanyalah Tuhan kepada siapa? Kepada siapa? Iblis. Kepada siapa, saudara? Iblis. Dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan sama-sama, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Jadi iblis itu nyata. Amin. Kerjaannya tiap hari dia jalan-jalan, mengelilingi dan menjelajahi bumi. Dia bukan healing sembarangan, tapi mission tripnya jelas. Mission tripnya adalah cari orang-orang percaya yang harus dia cobai. Ingat, iblis tidak cari orang yang tidak percaya. Sebab orang yang tidak percaya adalah sahabat dari iblis, keluarga dari iblis, bahkan bestie dari iblis. Jadi iblis tidak akan cari dan cobai. Tapi iblis akan cari, saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara yang ada di gereja pagi ini, iblis cari saudara. Tiap hari dia akan kelilingi saudara. Dia akan cari celah, cari kesempatan untuk bisa menghancurkan kehidupan saya dan juga saudara. Amin. Yang kedua, Tuhan Yesus sendiri dicobai oleh iblis setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Matius 4 ayat 2 sampai 3. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Iblis itu pencoba. Dia datang mau mencoba Yesus supaya Yesus itu mengikuti ajakan daripada dia. Dan saudara perhatikan, iblis tidak datang ketika Yesus sedang berpuasa, tapi iblis datang ketika Yesus setelah berpuasa dan lapar. Makanya orang kalau lapar, saudara, itu gampang tinggalkan Tuhan Yesus. Orang datang baru bantuan mie 1 dus, beras 20 kilo, langsung tinggalkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena memang iblis itu cari kesempatan yang tepat. Amin. Iblis itu tidak sembarangan untuk lawan saya dan saudara dan hancurkan saya dan saudara. Dia selalu cari kesempatan yang tepat. Jadi kalau saudara kosong, saudara tidak berjaga-jaga, maka hati-hati, iblis akan pakai cara untuk datang dan mencobai saya dan juga saudara. Bukti yang ketiga sendiri adalah Tuhan Yesus dalam pelayanannya sering mengusir setan dari orang-orang yang dilayaninya. Ayat Markus 1 ayat 34. Alkitab berkata, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir apa, saudara? Banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Yesus. Jadi Yesus dalam pelayanannya juga selalu berhadapan dengan setan. Jadi bukan gampang, saudara. Tantangannya berat sekali dalam pelayanan. Makanya saya bilang tadi, kalau saudara orang percaya, iblis itu musuh saya dan saudara. Tiap hari dia akan cari celah untuk hancurkan saya dan saudara. Tiap hari. Dan yang keempat, yang terakhir adalah Tuhan Yesus sendiri menyuruh supaya kita pun mengusir setan demi namanya. Matius 10 ayatnya yang ke-8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta.
Usirlah apa saudara? Setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan apa saudara? Cuma-cuma. Apa yang kita dapatkan cuma-cuma? Kuasa Tuhan. Ketika kita dapatkan itu, maka pakailah itu untuk kepentingan kerajaan Allah. Amin. Hafal ya, 4 bukti iblis itu benar-benar ada. Nah saudara-saudara, setan atau iblis itu dalam bahasa Ibrani memakai kata Satan. Dalam bahasa Yunani saudara dipakai kata Satanos, mengandung arti yang sama, yakni apa saudara? Pemberontak. Jadi sebelumnya saudara, setan itu merupakan bagian dari malaikat yang kudus yang ada di sorga. Tetapi karena dia memberontak kepada Allah, dia itu ingin sama seperti Allah, karena dia menjadi pemimpin salah satu kelompok di sorga, yakni pujian dan penyembahan. Akhirnya saudara-saudara, dia itu dilempar oleh Allah dan akhirnya disebut dengan kejatuhan malaikat. Jadi dulu saudara, Tuhan itu tidak pernah, atau Tuhan tidak pernah menciptakan setan atau iblis. Tapi dasarnya iblis saudara adalah dari malaikat. Tuhan cipta semua malaikat itu baik. Tapi ternyata ketika dia dapat kepercayaan, dia ingin sama seperti Allah, bahkan dia memberontak. Akhirnya dia dilemparkan keluar dari surga. Jadi Tuhan tidak pernah secara khusus menciptakan iblis. Tuhan tidak pernah. Yang Tuhan cuma ciptakan adalah apa saudara? Manusia dan segala yang ada di muka bumi ini. Nah, ketika iblis dilemparkan saudara, itu tempatnya di mana? 2 Petrus pasal 2 saudara, ayat yang keempat mencatat. Lihat di sini. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam apa saudara? Neraka. Dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai pada hari apa saudara? Penghakiman. Jadi iblis itu saudara dilempar keluar dari surga, ditaruh di satu tempat namanya neraka atau alam maut, dan disimpan untuk hari penghakiman. Saudara harus mengerti ini firman. Harus mengerti, karena saudara akan bisa tahu cara atau tipe muslihat iblis yang ingin menghancurkan kehidupan saya dan saudara. Nah, meskipun iblis itu ada di alam maut, ada di neraka, tapi iblis itu dia itu selalu menggunakan media. Perhatikan, iblis selalu menggunakan media untuk saudara memperluas pengaruh jahatnya dan membuat banyak orang mengikuti dia. Sebab wujud dari iblis ada roh dan sifatnya adalah jahat. Makanya orang kalau bergaul dengan iblis saudara, dia pikir baik. Padahal iblis itu tidak pernah kerja gratis saudara. Iblis selalu minta tumbal. Apa arti dari tumbal? Ongkos jasa kerja. Jadi kalau ada orang pakai obat saudara, pakai guna-guna bergaul dengan setan, penyembahan berhala, dia pikir iblis itu kasih dia gratis. Bahkan ada orang yang minta kaya saudara, iblis kasih dia kaya. Dia pikir saudara iblis itu kasih dia gratis. Padahal iblis selalu minta ongkos kerja atau jasa kerja. Dan perhatikan, yang iblis selalu minta kadang-kadang berkaitan dengan nyawa manusia atau darah. Kenapa? Karena dia mengikuti pola korban yang orang benar persembahkan kepada Tuhan. Dan iblis saudara ingin mengembangkan pengaruhnya di muka bumi ini, sehingga ada banyak orang yang akan mengikuti ajaran dia. Pengaruh dia, hal-hal yang jahat, iblis akan mengikuti. Nah, berarti saudara, iblis itu ada di mana-mana. Iblis ada di Kupang, iblis ada di rumah saya dan saudara, iblis juga ada di gereja. Siapa bilang iblis tidak ada di gereja? Iblis kelihatan atau tidak saudara? Tidak kelihatan. Tapi ada media yang dia pakai. Yakni siapa saudara? Orang-orang yang ada di gereja. Hati-hati. Jadi jangan saudara bilang saudara orang Kristen,
Tapi kalau tidak bertobat, mau ikut iblis, saudara itu alatnya iblis atau medianya iblis di dalam gereja. Hati-hati. Makanya kita kenal saudara setan-setan itu dengan nama-nama dan bagian mereka masing-masing. Contohnya kalau di Kupang namanya Suwangi. Ada tuh Suwangi? Saudara percaya Suwangi ada atau tidak? Ada. Makanya orang Kupang kalau sakit mati selalu bilang orang Suwangi dia. Padahal dia tidak pernah cek kesehatan di dokter. Sakit sedikit bilang kena Suwangi. Padahal tiap hari makan daging babi terus. Giliran sakit bilangnya orang Suwangi. Di Bali ada setan namanya Leak. Di Jawa ada setan namanya Nyi Roro Kidul. Di mana lagi saudara? Setan di setiap tempat itu ada. Bahkan namanya beda-beda. Tapi ingat, setan itu tidak maha hadir. Yang maha hadir itu cuma Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia boleh hadir di mana aja, tapi dia bukan maha hadir. Pertanyaannya, kenapa setan punya pengaruh itu begitu luas? Karena setan itu kerja tim, saudara. Mereka tuh kerjanya unity. Jadi kalau ada anak Tuhan, gereja, pendeta, jemaat yang tidak unity, tidak bersatu, itu lebih parah dari setan. Karena setan ada aja saudara kerjanya unity. Kerjanya saudara bersatu. Jadi kita harus mengenal ini bahwa setan itu bisa hadir. Tapi ingat, setan itu bukan maha hadir. Makanya kalau ada orang contohnya kena Suwangi atau kena obat, tinggal di Kupang, orang bilang lu kasih di kota, pindah kota. Dan kadang-kadang orang bilang itu sembuh, kadang-kadang juga. Tapi saya yakin lu tidak usah perlu keluar dari itu kota. Lu tinggal di itu kota aja dan doa, dan kalau Tuhan mau menyembuhkan, saya percaya pasti sembuh. Karena kuasa Tuhan itu luar biasa ada, dan benar-benar Tuhan itu maha hadir dimanapun juga. Saya akan berikan 5 fakta bahwa setan itu memiliki banyak jenis-jenis. Yang pertama adalah roh jahat. Yang kedua adalah hantu. Ketika Yesus menjumpai murid-murid sedang ada di Danau Galilea jam 3 pagi, mereka menyangka Yesus itu siapa saudara? Hantu. Jadi kalau saudara bilang lihat hantu, betul, hantu itu ada. Amin. Asal jangan hantu dalam rumah aja tuh. Yang ketiga adalah pendakwa. Itu jenis-jenis iblis. Kamu tuh berdosa, kamu gak punya masa depan, kamu tuh gagal. Itu media yang iblis pakai. Yang keempat saudara adalah malaikat terang. Dia menyamar saudara, salah satunya apa? Membagikan ajaran-ajaran sesat atau ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Dan yang kelima yang kita baca pada pagi hari ini adalah roh sihir. Jadi setan itu tidak kelihatan karena wujudnya adalah roh, tapi sifatnya adalah jahat. Dan setan itu banyak sekali kalau saudara baca pelajari tentang setan. Tapi saya tidak mau bahas banyak-banyak tentang setan, karena setan itu tidak penting. Yang penting adalah Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Jadi jangan terlalu banyak mikir-mikir tentang setan. Setan itu nggak penting. Cukup tahu aja. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, ternyata saudara-saudara ketika mereka ada di Pulau Siprus, setan itu pakai satu orang yang namanya Bar Yesus untuk menghalang-halangi Rasul Paulus dan Barnabas dalam memberitakan Injil. Membuat cara supaya jalan Tuhan itu dibelokkan. Sehingga gubernur yang ada di Pulau Siprus itu tidak bisa dengar Injil. Salah satu pekerjaan iblis yang paling besar adalah berusaha supaya manusia tidak bisa dengar firman Tuhan. Amin. Makanya orang mau dengar firman aja saudara kadang-kadang malas. Kenapa? Karena memang iblis selalu pakai cara. Saudara mau datang ke gereja, ibadah, dengar firman, Tuhan akan bikin saudara itu badan berat, tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saudara mau datang gereja, hujan Tuhan yang kasih, tapi iblis bilang, tak usah gereja, hujan hari ini nanti lu basah di tengah jalan. Saudara mau datang
datang gereja dengar firman Tuhan, tiba-tiba di rumah saudara ada koslet keributan begitu, saudara mulai marah-marah, akhirnya saudara bilang, kamu ini jadi setan buat saya tidak mau ke gereja. Jadi setan tuh punya banyak cara untuk halangi saya dan saudara datang untuk dengar firman Tuhan. Dan cara apa lagi? Saudara yang paling tahu. Iblis akan pakai banyak cara. Dan iblis zaman dulu dengan zaman sekarang, saudara, kadang-kadang zaman sekarang lebih canggih. Hari Minggu saudara mau ke gereja, iblis bilang, kamu tuh kerja dari Senin sampai Sabtu udah sibuk loh. Gak ada hari untuk olahraga loh. Bayangkan kalau kamu tidak olahraga, nanti kamu tuh sakit-sakitan. Udah hari Minggu gak usah ke gereja. Olahraga. Ataupun juga saudara rasa kok kayaknya saya ini kurang piknik atau kurang jalan-jalan, maka iblis bilang besok gak usah ke gereja. Ajak teman untuk apa? Piknik. Saudara bilang, lo piknik kan bisa siang pulang gereja. Jangan. Kalau kamu pergi siang pulang gereja, tempat itu sudah penuh. Tidak dapat tempat lagi. Mending pergi dari pagi-pagi jam 7. Tuh, iblis itu pakai banyak cara, saudara. Terlalu canggih caranya iblis, karena dia punya media tuh terlalu banyak. Betul? Bahkan salah satu media yang iblis pakai hari-hari ini adalah apa? Game online. Game online tidak masalah kalau saudara main, ada batasan. Tapi ada yang main saudara dari malam sampai ketemu pagi. Hari Minggu saudara dia tidur sampai siang. Nanti sore dia bangun main lagi saudara. Bahkan bukan hanya soal pergi ibadah dengar firman. Soal mau kerja aja dia tidak mau kerja lagi. Kenapa? Karena diikat dengan yang namanya game online. Ingat, iblis tidak kelihatan, tapi dia selalu pakai banyak media untuk membuat saya dan saudara tidak bisa dengar firman Tuhan. Kenapa iblis pakai banyak cara untuk saya dan saudara tidak bisa dengar firman Tuhan? Kan Rasul Paulus berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa saudara? Firman Tuhan. Saudara dengar firman, iman timbul. Amin. Makanya iblis itu pandai sekali. Jangan sampai gubernur yang ada di Siprus itu dengar Injil. Kalau sampai dia dengar Injil, maka habislah misi saya ada di Pulau Siprus. Betul? Karena yang ada, dia suruh Paulus KKR terus di situ tuh. Pelayanan terus di situ. Akhirnya lama-lama setan tuh pergi itu. Loh, setan tuh tidak tahan dengan kuasa Tuhan, saudara. Di mana ada kuasa Tuhan, iblis itu pergi, iblis tunduk. Bahkan firman Tuhan berkata tadi, Tuhan tidak mengizinkan iblis untuk berkata-kata. Jadi kalau saya dan saudara punya kuasa Tuhan, saya percaya apa yang Yesus lakukan, kita pun juga mampu untuk melakukan. Karena kita diberikan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus untuk menyelesaikan segala tugas pekerjaan yang Dia berikan kepada saya dan juga saudara. Amin. Jadi saudara tolong mulai hari ini PK dengan siasat iblis. Kalau iblis halang-halangi saudara untuk dengar firman Tuhan, hardik iblis tersebut. Thanking dia. Jangan biarkan saudara lewat untuk tidak dengar firman Tuhan. Harus dengar firman Tuhan. Makanya orang kalau hari Minggu tidak ke gereja, saudara dia rugi. Rugi, kenapa? Tidak dengar firman Tuhan. Hati-hati. Jangan sampai saudara disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan dunia, akhirnya saudara tidak punya waktu untuk dengar firman Tuhan. Termasuk ada orang datang ke gereja, pujian dia semangat, tapi pas firman Tuhan dia selalu ngantuk di gereja. Padahal dia tidur cepat, bangun lambat. Tapi memang setiap minggu dia ada di gereja, pas firman Tuhan dia akan ngantuk tuh. Padahal pendeta sudah khotbah sangat karismatik. Bahkan sampai pendeta saudara pukul mimbar, tapi dia
Dia nggak bangun-bangun, dia ngantuk benar-benar. Ditanya, kenapa kamu tidur setiap dengar firman Tuhan? AC dingin di gereja. Berarti yang lain iblis tidak pakai AC untuk yang lain, tapi iblis pakai AC hanya khusus dia. Di rumah nggak bisa tidur karena nggak ada AC, makanya datang gereja setiap dengar firman Tuhan, pasti dia akan ngantuk tuh. Pasti akan ngantuk. Berarti dalam diri dia ada roh mengantuk, saudara. Amin. Harus tumpang tangan. Kalau tumpang tangan lembut, dia tidak tobat, pukul kepala. Tumpang tangan. Supaya dia bertobat dengan firman, jangan ngantuk lagi. Nah, strategi iblis, saudara, banyak sekali. Dan yang iblis kerjakan adalah, saudara, iblis berusaha menghalangi supaya saya dan saudara tidak dengar firman Tuhan. Contohnya apa? Contohnya saya dan saudara ada di gereja, dengar firman Tuhan, tapi keluar dari telinga kiri, dengar dari telinga kanan. Seperti perumpamaan tentang penabur. Nabur firman, dengar firman sukacita, tapi pulang firman langsung hilang. Makanya orang Kristen kadang-kadang aneh. Aduh, tadi di gereja pendeta khotbah bagus sekali. Dia punya teologinya bagus sekali. Dia punya hal-hal praktis bagus sekali. Dia punya ilustrasi bagus sekali. Tapi kawan tanya, khotbah dari kitab apa? Aduh, saya lupa tuh. Loh, kamu dengar firman di mana tadi? Bahkan yang lebih parah, aduh, saya tuh tidak ingat, tapi saya ingat cerita lucu dari pendeta aja tadi tuh. Aduh, khotbahnya kocak habis itu pendeta. Ditanya, firman dari mana? Aduh, saya lupa. Padahal baru pulang nih. Bayangkan baru pulang aja udah lupa, apalagi lusa. Lupa semua sudah. Tidak ingat lagi. Nah, iblis tuh kerja 24 jam seperti yang ada di Kisah Ayub. Kenapa? Karena iblis itu, saudara, dia itu tidak memiliki darah dan daging. Jadi iblis itu tidak pernah capek, tidak pernah keringat. Saudara keringat atau tidak? Keringat. Capek kok tidak kerja? Capek. Nah, iblis, saudara, dia tuh tidak pernah capek karena memang wujudnya adalah roh. Dia tidak punya darah dan daging sehingga dia kerja 24 jam. Jadi saya dan saudara tidur malam, iblis nggak tidur. Saudara bangun pagi pergi ke kantor untuk kerja, iblis ikut saudara pergi kerja. Saudara pergi kuliah, iblis cari saudara, ikut saudara untuk pergi bersama dengan saudara di sana. Dimanapun saya dan saudara ada, iblis akan ada di sana. Dan iblis tidak pernah libur, iblis tidak pernah istirahat, bahkan iblis tidak pernah diskor, saudara. Dia kerja 24 jam, 365 hari dalam 1 tahun. Jadi saya dan saudara kalau tidak berjaga-jaga, maka selesailah kita. Iblis akan pakai banyak cara untuk membuat saya dan saudara jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi selicik-liciknya iblis, saudara, kuasa Tuhan itu lebih dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Iblis mau licik bagaimanapun juga tidak akan pernah mampu melawan Tuhan yang Maha Kuasa, yang kuasanya sudah diberikan kepada saya dan juga saudara. Nah, saya catat dari teks ini ada 3 alasan mengapa Tuhan memberi kuasanya kepada Rasul Paulus sehingga dia mampu mempermalukan dan mengalahkan kuasa setan di Pulau Siprus dalam menghalangi pemberitaan Injil. Yang pertama, Alkitab mencatat karena pelayanan Rasul Paulus adalah pelayanan yang disuruh Roh Kudus. Lihat ayat yang keempat di sana. Oleh karena disuruh Roh Kudus. Perhatikan saudara-saudara, ada pelayanan-pelayanan yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang ada orang yang bilang Tuhan tuh suruh dia pelayanan atau utus dia pergi ke tempat ini. Sebenarnya tidak semua pelayanan itu diutus atau diperintahkan oleh
Rasul Paulus dan Barnabas ada di Siprus, saudara, karena jemaat-jemaat itu mendoakan, berpuasa, dan Tuhan berkata, utuslah Barnabas dan juga Saulus. Makanya ketika mereka dapat pengutusan, mereka pergilah berangkat ke pulau Siprus. Mereka tidak sembarangan, saudara, untuk berjalan. Mereka selalu ikut tuntunannya Tuhan. Saya khotbah di satu tempat, ada satu hamba Tuhan cerita kepada saya, Pak Andre, saya ini emosi dengan orang-orang persekutuan doa. Kenapa? Mereka nih 1 tahun ini mereka bisa penginjilan keluar nih bisa 10 kali. Dan anehnya kalau mereka penginjilan, mereka itu selalu bikin proposal, selalu cari dana, dan kitalah yang ditodong-todong untuk kasih persembahan pemberian untuk lakukan misi. Betul-betul kita juga menabung untuk pekerjaan Tuhan. Tapi jangan sampai pelayanan misi atau melakukan pelayanan keluar itu jadi latah. Saudara tahu latah? Artinya lihat orang melayani juga ikut-ikutan. Padahal pelayanan itu berlangsung ketika Roh Tuhan menyuruh saya dan saudara melakukan pelayanan. Buktinya, kita lihat firman Tuhan, Filipi 1 ayat 15 sampai 17. Ada orang yang memberitakan Kristus karena apa? Dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Saudara lihat, orang melayani bukan karena disuruh Tuhan, tapi karena iri hati, karena kepentingan diri sendiri melayani. Makanya iblis itu salah satu jenisnya adalah malaikat terang. Dia pandai menyamar. Tuhan tidak suruh pelayanan. Ada orang-orang pendoa tuh. Siang-siang hari jalan ketuk-ketuk orang punya rumah bilang, Tuhan suruh saya ke rumah kamu untuk doa buat kamu. Betul, terima aja. Tapi pulang, mama minta uang bemo. Loh, kamu datang doa atau cari uang? Hah? Kamu yang datang sendiri, ya tanggung sendiri. Masa kamu ketuk-ketuk orang punya rumah bilang Roh Tuhan yang suruh, pulang minta PK, amplop. Loh, hamba Tuhan tuh banyak begitu, saudara. Makanya hati-hati. Saya dan saudara harus PK. Kalau Tuhan suruh saya dan saudara, ya motivasinya harus benar. Gak ada yang suruh lu datang ke rumah gue, lu pulang-pulang minta amplop. Tapi dasarnya orang mengasihi hamba Tuhan ya kasih amplop aja. Satu kali saya jalan-jalan di Kupang 65 bulan yang lalu. Saya coba cari-cari tempat untuk KPC supaya mungkin ada yang lebih murah. Sampai di Tode Oeba, saya lihat rumah dikontrakan. Saya sampai sana, saudara, ternyata ruangannya petak-petak. Maka saya ngobrol dengan tuan rumah itu, dengan ibu itu. Dia tanya saya cerita gereja di mana di sini, sewa ruko berapa. Dia bilang, aduh Pak Andre itu udah sangat murah Pak Pendeta. Tahu secara yang lain lagi, di Kupang udah mahal sekali ruko-ruko. Saya bilang iya sih, tapi saya ingin dapat murah kalau Tuhan berkenan. Akhirnya saudara-saudara saya bilang, ibu saya pamit ya. Dia bilang, sabar dulu, sabar, jangan pulang. Maka dia masuk ke dalam rumah dia, kamar saudara, dan dia keluar, dia kasih saya amplop. Loh, saya datang cari kontrakan, pulang dapat amplop. Aneh toh, saya tuh gak minta tuh, tidak minta. Tapi Tuhan gerakkan dia untuk apa? Memberkati. Saya bilang, ibu tidak usah, saya datangkan cari kontrakan untuk mau pakai gereja, tidak usah. Tuhan gerakkan hati saya untuk memberkati Pak Pendeta. Maka dia kasih saya amplop, saudara. Tapi ada hamba Tuhan yang todong orang. Ini hamba Tuhan palsu, saudara. Loh iya,
Tuhan tidak suruh lu pergi ke rumah orang, pulang lu minta uang. Kalau ada yang model begitu, saya bilang, Pak, Ibu pulang sendiri aja ya. Datang sendiri, saya nggak suruh datang di rumah saya. Kalau nggak ada uang bemo, jalan kaki aja udah. Paulus dan Yesus pun juga jalan kaki kok pelayanan. Kamu jalan kaki juga. Mau saya minta uang? Loh iya, Tuhan tidak suruh jalan sembarang. Amin. Harus tunggu Tuhan konfirmasi. Berangkat baru berangkat. Amin. Jangan sembarang-sembarang dalam ladangnya Tuhan. Tuhan perintahkan, laksanakan. Yang kedua, ada juga saudara yang saudara melayani saudara karena persaingan. Ada atau tidak saudara? Ada. Markus 9 ayat 38 sampai 41. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Ada orang melayani karena mau basahin. Dia lihat orang jadi pendeta, dia bilang, saya juga mau jadi pendeta. Karena keren sekali kalau orang tanya atau orang panggil, Pak Pendeta. Itu keren sekali saudara. Makanya saya ini mungkin orang yang paling aneh saya nih. Sekolah teologi tapi tidak mau jadi pendeta. Serius. Saya tamat, saya kabur ke Jakarta tidak mau jadi pendeta. Karena jadi pendeta itu berat saudara. Saudara pikir jadi pendeta itu gampang. Tanggung jawab 2 kali lipat lebih dari jemaat. Repotnya luar biasa. Harus punya hati hamba dalam melayani. Apa saja harus bisa. Tapi ada banyak orang saudara ingin jadi pendeta. Makanya kalau saya lihat tuh banyak orang antri untuk jadi pendeta. Padahal doa saja masih jatuh bangun, baca Alkitab aja masih salah-salah, tafsir Alkitab aja tidak becus, tapi mau jadi pendeta. Harusnya tidak perlu jadi pendeta. Saudara melayani saja dulu. Nanti Tuhan perlengkapi tepat pada waktunya. Kalau Tuhan mau angkat saya dan saudara, baru saudara berkata, ini aku Tuhan, pakailah aku. Amin. Saudara tidak jadi pendeta pun juga Tuhan bisa berikan kuasa kepada saya dan juga saudara. Bisa. Tapi ada orang yang mau bersaing saudara untuk jadi pendeta. Ada lagi yang buka gereja karena mau bersaing. Saya juga mau buka gereja. Padahal tidak ada jiwa yang dia pimpin untuk dilayani. Tapi buka-buka gereja, kenapa? Saya juga bisa jadi gembala jemaat. Kau pikir jadi gembala jemaat itu gampang nah? Mau coba? Coba aja. Woi berat saudara. Makanya kalau Tuhan kasih saya kesempatan kedua, silakan pilih. Saya tidak mau jadi pendeta. Serius. Lebih baik saya kerja sekuler aja. Karena berat jadi pendeta. Saudara doa tiap hari, puasa tiap minggu, baca Alkitab tiap hari, baca buku tafsiran. Jemaat punya beban, saudara doakan. Kalau sakit saudara kunjungi. Hampir-hampir saudara punya pergumulan sendiri, tidak selesai-selesai. Kenapa? Karena tanggung jawab menjadi pemimpin rohani. Tapi ada banyak orang ingin persaingan, ingin buka gereja, padahal Tuhan tidak suruh dia untuk buka gereja. Di sini ada yang mau jadi gembala sidang, angkat tangan. Ya, saudara ada pasti karena sekolah pendeta. Tapi adakah saudara jemaat di sini biasa yang mau jadi gembala sidang? Kalau mau saya doakan saudara, saya ajar saudara dan saya utus saudara jadi gembala sidang. Baru saudara rasa itu bagaimana jadi gembala sidang. Pusing, stres, capek. Makanya
Makanya dulu saya belum jadi pendeta, saya lihat pendeta nih, tidak becus. Tapi setelah jadi gembala, aduh Tuhan minta ampun Tuhan. Betul berat jadi gembala. Apalagi jadi pendeta di karismatik, berat saudara. Saudara serinti sendiri gereja. Tidak ada orang yang kasih saudara uang untuk bangun gereja. Tidak ada. Saudara pakai lutut di tiap hari untuk doa dengan Tuhan. Saudara punya iman untuk melangkah. Beratnya luar biasa. Di saat sewa ruko tidak ada uang, saudara meminta kepada orang kaya siapa? Tidak ada. Saudara cuma berteriak kepada Tuhan yang kasih saudara pelayanan. Tuhan tolong kasih berkat untuk bisa bayar sewa ruko. Jadi kalau saudara bisa ada pagi hari ini, jadilah jemaat yang punya penundukan diri. Amin. Jadi pelayan-pelayan yang punya penundukan diri. Sebab kita percaya bahwa pelayanan itu bukan persaingan. Tapi pelayanan adalah komitmen untuk sehati menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Tepuk tangan kepada Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara-saudara. Yang kedua, karena Tuhan melihat Rasul Paulus berani memberitakan siapa itu Yesus. Coba saudara lihat Kisah Rasul 9 ayat 19 sampai 22 di LCD saya. Kisah Rasul 9 ayat 19 sampai 22. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-muridnya di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Lihat ayat 26 sampai 29. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan dan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya. Perhatikan, keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. 28-29. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Dan dengan apa saudara? Keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Jadi Tuhan akan berikan kuasa kepada semua orang percaya. Tapi kuasa itu tidak akan aktif kalau saya dan saudara tidak berani dalam memberitakan Injil. Ada banyak orang Kristen berkata bahwa tugas memberitakan Injil adalah tugas pendeta, tugas penginjil, guru agama, dosen teologi, dosen sekolah Alkitab. Tidak saudara, tugas memberitakan Injil adalah tugas semua orang percaya. Amin. Makanya saya bilang tidak kita semua dipanggil jadi pendeta, tapi kita semua dipanggil jadi pelita, jadi penginjil dalam memberitakan Injil. Tuhan kasih kuasa kepada Rasul Paulus karena dia berani memberitakan Injil. Makanya dalam kitab Wahyu, daftar orang ada di neraka itu yang paling pertama orang penakut. Bukan takut ular, bukan takut jarum suntik, tapi takut dalam memberitakan Injil. Hati-hati. Saudara gereja tiap hari tapi tidak pernah ngomong firman, tidak pernah beritakan Injil dengan berani. Tempat saudara bukan ada di surga loh. Tempat di mana saudara? Neraka. Dapat firman simpan. Dapat firman tuh harus bagi. Amin. Kalau ada tetangga yang baik, saudara ngomong firman. Kalau ada yang jahat, ngomong firman. Kalau ada media sosial, bagi Injil di media sosial. Walaupun orang bilang, kamu kan bukan pendeta, kenapa sih bagi-bagi Injil? Tugas memberitakan Injil bukan tugas pendeta aja, tapi tugas semua orang Kristen. Amin, saudara-saudara. Paulus ini berani.
Makanya Tuhan kasih dia kuasa untuk bisa ada di Siprus dan bisa memberitakan Injil di sana. Tidak heran ketika di Antioquia orang-orang telah banyak dengan Injil. Tuhan pakai satu orang namanya Barnabas untuk ingat Rasul Paulus dan cari Rasul Paulus di Tarsus. Lihat firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 11 ayat 25 sampai 26. Kisah Rasul 11 ayat 25 sampai 26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Lihat. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kenapa Barnabas bisa dicari Rasul Paulus? Apakah Rasul Paulus pintar? Betul, dia pintar. Tapi itu bukan modal pertama Tuhan tuh ingatkan Barnabas untuk cari Paulus. Tidak. Yang Tuhan ingatkan adalah dia seorang pemberani dalam memberitakan Injil. Makanya Tuhan pakai Barnabas untuk cari Rasul Paulus. Saudara jangan berani ceritakan hal-hal dunia aja. Kumpul sama orang, saudara cerita sinetron punya episode yang panjang lebar. Apakah nonton sinetron berdosa? Tidak berdosa. Saudara ketemu banyak orang bergaul, ceritakan orang pun nama. Bukan Injil yang tersebar, tapi orang pun nama yang apa? Tersebar. Yang lebih parah lagi kalau cerita tidak benar. Fitnah. Hati-hati saudara, tidak boleh fitnah orang. Undang-undang Indonesia kalau fitnah orang penjara 6 tahun, denda 1 miliar. Hati-hati. Makanya mulut ini pakai sebarkan Injil. Amin. Jangan saudara sebarkan hal-hal yang tidak benar. Tanggung jawab. Ingat, orang dunia bilang mulutmu adalah harimaumu. Jadi lebih baik mulut pakai omong firman. Amin. Jangan ngomong yang lain-lain. Saudara ngomong, perkataan tidak bisa ditarik kembali. Alkitab bilang hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Lidah pakai untuk beritakan Injil. Tak usah ngomong yang tidak penting-penting. Ngomong yang berkaitan dengan pelayanan, pekerjaan Tuhan, dengan Injil, dengan jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Saudara sampaikan firman Tuhan. Harus berani, amin. Jangan takut-takut. Ngomong aja firman Tuhan. Orang mau benci, orang mau tolak, tidak apa-apa. Ngomong aja firman Tuhan. Makanya tidak heran Tuhan kasih kuasa kepada Rasul Paulus, karena dia berani dalam memberitakan Injil. Saudara naik angkot datang gereja, ketemu orang rokok di atas angkot, Pak, berhenti merokok. Berani atau tidak? Oh, masalah itu berani. Bukan cuma tegur penumpang, sopir pun juga tegur. Harus berani. Kalau lihat keluarga saudara ada yang rokok, tegur. Bagian di Alkitab tidak ada orang rokok itu masuk neraka. Bahkan kata rokok tidak ada. Alkitab berkata, kalau semua yang dikerjakan Yesus itu ditulis dalam Alkitab, dunia ini tidak bisa muat. Alkitab satu orang aja lu sudah bisa lakukan, apalagi yang sudah ditulis. Betul tak? Kalau tidak percaya pergi ke pom bensin. Di situ ditulis dilarang merokok. Pom bensin aja tidak terima kamu, apalagi surga terima kamu. Jadi saudara laki yang masih bisa merokok, harus suruh bertobat. Amin. Keluarga yang masih bisa merokok, berhenti bertobat. Lu mau baik dengan Tuhan, tapi tidak ikut perintah Tuhan, neraka terima selalu. Lo iya, saya khotbah di PDPD GMIP tak keras, saudara cerita. Saya bilang saudara mau tersinggung, tidak mengundang saya tidak masalah. Saya yakin Tuhan yang punya pelayanan, Tuhan bisa pakai saya beritakan Injil di mana aja. Ngomong firman, gak usah takut, amin. Ketemu orang yang masih mabuk, ngomong berhenti mabuk. Lu tidak bertobat minum mabuk, neraka terima selalu. Lo iya ngomong, mau apa?
Makanya jadi pendeta itu paling enak. Makanya saya tidak menyesal jadi pendeta enak. Saya ngomongnya tidak orang bisa lawan. Tidak ada bisa. Loh, kalau saya ngomong pakai firman Tuhan, lu lawan dia kasih ayat. Lu mau apa? Lu mau lawan firman Tuhan. Lu mau lawan tentara, polisi lu bisa lawan. Kalau Alkitab lu tidak bisa lawan. Tidak bisa. Amin. Yang tukar campur-campur minuman, berjual minuman, bertobat. Amin. Makanya kalau saudara punya kios atau punya kios di rumah, tidak boleh jual rokok, minuman keras tidak boleh jual. Amin. Ada orang Kristen bilang kan tidak masalah kan hanya jual, berarti yang jual. Jual tuh makanan yang enak-enak, yang sehat-sehat, yang jual yang aneh begitu. Makanya saya bingung yang orang Kristen itu banyak yang masak Shopee, jual Shopee, pendeta tidak bisa tegur. Lu naik ketemu sama saya, lu habis, lu keluar dari gereja. Lu tidak suka, keluar cari gereja lain yang lu suka. Kemarin saya ketemu satu pendeta, dia bilang, Pandre, beta mengang, beta majelis, ketemu bisa merokok. Beta kabas dia dari atas mir, dia kalau lusan bertobat, lu berhenti majelis, keluar pindah gereja. Karena di Kupang terlalu banyak gereja dan terlalu banyak pendeta yang hebat, cari pendeta lain dan gereja lain, selesai. Loh, ini pendeta dong, khotbah lo yang aku. Ini khotbah ngomong nih kayak baca aja, ngomong firman tuh kabas. Amin. Ngomong tegas keras firman Tuhan. Tidak usah takut. Ada lagi yang takut-takut nanti orang tersinggung keluar dari gereja, kolekte kurang, perpuluhan kurang. Emangnya kalau kurang kenapa? Emangnya Tuhan tidak bisa pakai orang kaya dari Amerika sana untuk berkati pekerjaan Tuhan ini? Bisa! Oh, Tuhan bisa dari mana? Tuhan yang punya pekerjaan kok. Makanya saya kalau khotbah saudara tersinggung, tersinggung. Tapi saya ke saudara tersinggung, saudara bertobat dan saudara tetap ada di gereja. Amin. Kalau saudara bilang pagi, saya tidak suka. Oh iya, saya doa kamu cari gereja lain. Selesai. Oh iya, saya pendeta yang tidak pernah tantang jemaat kalau tidak bertumbuh. Saya pakai gaya Jakarta. Kalau Jakarta di Kupang beda. Kalau di Jakarta orang di gereja ada yang baru pertama kali hadir, angkat tangan. Saudara boleh hadir di sini ibadah dulu. Kalau suka silakan gabung. Kalau nggak suka cari gereja lain. Selesai itu. Jangan paksa-paksa jemaat. Kadang-kadang jemaat lagi atur. Bahkan kalau ada yang kaya-kaya, saudara itu atur pendeta. Oh iya. Loh, kamu yang gembala di situ, kamu yang atur. Masa orang kaya yang kendalikan kamu? Emangnya dia punya langit dan bumi? Yang punya langit dan bumi itu Tuhan Yesus. Kalau Tuhan yang buka tingkap surga kirim berkat, siapa mau tahu? Tidak ada, saudara. Amin. Yeremia sendiri, saudara, pernah takut. Dia bilang dia masih muda. Saudara lihat Yeremia pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Sama-sama baca, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman. Tak usah takut. Amin. Orang Kristen yang sudah percaya Yesus, ada kuasa dalam dirinya, tidak pernah takut beritakan firman Tuhan. Ngomong aja. Tidak usah takut-takut. Makanya saya selalu berdoa tiap hari. Di sini, di rumah, Tuhan kasih saya mimbar setiap minggu di mana-mana untuk khotbah. Dan ketika saya khotbah, saya tidak mau sembunyi-sembunyi. Saya ngomong terus terang aja. Orang mau tersinggung, tidak masalah. Saya yakin, kalau ada 100 orang yang hadir, 99 tersinggung. Tapi pasti ada satu orang yang tidak tersinggung dengan firman Tuhan. Dia pasti akan diberkati dengan firman Tuhan tersebut. Amin. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah saudara-saudara, karena Rasul Paulus telah penuh dengan Roh Kudus. Lihat ayat 8 sampai 12, Kisah Rasul 13. Ayat 8 sampai 12. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari iman. Lihat, tetapi Saulus juga disebut Paulus, yang penuh dengan apa, saudara? Roh Kudus menatap dia dan berkata, hai anak apa, saudara? Iblis. Berarti dia bapak siapa? Iblis. Karena dia anak iblis, betul tak? Bapaknya adalah siapa? Iblis. Engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau. Dan firman Tuhan mencatat seterusnya.
dia menjadi buta pada waktu itu. Bahkan gubernur itu belum dengar firman, tapi dia langsung percaya karena ada mujizat yang terjadi pada saat itu juga. Amin, saudara. Dia penuh dengan apa, saudara? Roh Kudus. Saya catat dalam perjanjian baru ada tanda kurang lebih 4 orang dipenuhi Roh Kudus. Perhatikan, ini penting. Yang pertama adalah orang yang telah bertobat dan lahir baru. Apa itu lahir baru? Lahir baru adalah bukan hidup dalam daging lagi, tapi hidup dalam roh. Jadi kalau orang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia sudah percaya Yesus adalah Tuhan, dan dia tidak dikendalikan lagi oleh daging. Dulu dia yang mati rohani, sekarang telah hidup rohani. Dulu dia yang pakai kedagingan, sekarang dia sudah menjadi orang yang hidup dalam roh. Yang kedua adalah dia tekun berdoa dan berani beritakan firman Allah. Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan apa, saudara? Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah, apa, saudara? Dengan berani. Jadi kalau orang yang tekun berdoa, itu salah satu tanda dia itu dipenuhi Roh Kudus. Ketika dia berdoa, dapat pesan Tuhan, berani memberitakan firman Tuhan. Yang ketiga adalah mendapatkan salah satu karunia rohani, yaitu karunia berbahasa roh. Jadi bahasa roh itu tidak sesat, saudara, ada. Yang pertama itu adalah glossolalia. Apa itu glossolalia, saudara? Itu bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Hanya Tuhan saja yang mengerti. Dan biasanya itu dipakai dalam pujian dan penyembahan. Makanya orang karismatik biasa kalau menyembah Tuhan, biasanya menyembah pakai bahasa roh, kalau mereka punya karunia bahasa roh. Tapi ada yang kedua jenis, namanya senolalia. Itu yang terjadi pada waktu hari raya Pentakosta. Orang-orang dari luar Yerusalem, mereka datang, saudara. Mereka kaget karena orang-orang itu atau Petrus dan juga rasul-rasul berbicara pakai bahasa mereka. Jadi contoh, saya khotbah di Korea. Saya tidak tahu bahasa Korea, tapi Tuhan bisa berikan saya karunia berbahasa roh. Saya khotbah pakai bahasa Korea. Jadi orang tidak mengerti tapi langsung mengerti karena ada bahasa roh yang Tuhan kasih. Coba kita lihat ya, Kisah Rasul 2 ayat 4 sampai 6. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka apa, saudara? Masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam apa? Bahasa mereka sendiri. Jadi kalau saya khotbah di Malaka tidak ngerti bahasa Malaka, tapi kalau Tuhan ingin bekerja di sana, Tuhan kasih saya bahasa roh senolalia, saya khotbah pakai bahasa Malaka. Kalau saya di Alor tidak bisa bahasa Alor di kampung sana, Tuhan kasihlah karunia bahasa roh, khotbah dengan bahasa Alor. Itu tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Dan yang keempat adalah memiliki hati hamba dan melayani Tuhan. Kisah 6 ayat 5, ayatnya yang terakhir. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka pilih diaken-diaken untuk melayani orang miskin. Syaratnya apa, saudara? Syaratnya adalah dia terkenal baik dan dia mau setia dalam melayani Tuhan. Makanya kalau orang penuh Roh Kudus, dia punya roh tuh semangat melayani Tuhan. Dia bukan suam-suam kuku, dia bukan panas-panas tai ayam. Saudara tahu panas-panas tai ayam? Hari ini ada, besok cuti. Hari ini ada, besok izin. Pokoknya alasannya ada aja deh. Tapi kalau orang penuh Roh Kudus, selagi ada kesempatan, dia pakai untuk melayani Tuhan.
Dan dia melayani saudara dengan penundukan diri. Pelayanan sekecil apapun juga, saudara harus belajar untuk terima itu dan eksekusi dengan sebaik mungkin. Kalau saudara belajar, setelah itu Filipus dipakai menjadi rasul pertama yang memberitakan Injil di Samaria. Dia bukan rasul yang besar. Dia cuma pelayan meja, kasih makan orang miskin, tiap hari memasak di dapur. Tapi dia setia melakukan pelayanan. Nah, itu tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya percaya pagi hari ini Tuhan pun juga bisa pakai kita untuk memberitakan Injil. Amin. Tuhan bisa pakai kita untuk mengusir setan-setan. Kalau ada kuasa dalam kehidupan kita, gunakan itu, sebab Tuhan mau supaya ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka bertobat, bahkan mereka pun juga diberikan kuasa sama seperti kita diberikan kuasa. Amin. Saudara mau jadi pemberani dalam memberitakan Injil? Saudara mau punya kuasa untuk mengusir setan, saudara? Saya yakin kita pasti akan diberikan kasih karunia dari Tuhan. Tuhan berkati kita semua pagi ini. Amin.